Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5193 sampai bab 5195. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, menerobos kepungan formasi hantu dan menyerbu ke arah Yu Wuxie. Melihat ini, Yu Wuxie alih-alih merasa khawatir, justru gembira. Bagus sekali. Sosoknya melesat, menyatu dengan 9 panji jiwa, berubah menjadi bayangan hitam raksasa, menerjang Chen Ping. Keduanya langsung berbenturan, ki pedang emas berpadu dengan bayangan hitam seperti hantu. Setiap benturan melepaskan kekuatannya mengguncang bumi. Awan gelap bergemuruh di langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, seolah seluruh dunia berguncang menghadapi pertempuran besar ini. Master Aula ketujuh, Huo Jingjing, Mo Qingyun, Hu Mazi, dan yang lainnya bersembunyi di dalam aula, menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi di luar melalui jendela. Wajah mereka dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Bisakah Chen Ping? Bisakah dia menang? Gumam Huo Jingjing. Tangannya terkepal erat. Master Aula ketujuh menghela napas. Yu Wuxie, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator alam abadi bumi. Kekuatannya tak terkira dalam. Bertahan selama ini saja sudah merupakan keajaiban bagi Chen Ping. Semoga dia bisa menciptakan keajaiban yang lebih hebat lagi. Hu Mazi, dengan mata terbelalak penuh semangat, berseru, anak yang luar biasa, penuh semangat. Inilah jenis pertarungan yang seharusnya dilakukan seorang pria. Di medan perang, Chen Ping dan Yu Wuxie telah bertarung selama 300 ronde. Keduanya terluka, napas mereka tersengal-sengal, namun keduanya belum ada yang menang. Mengandalkan ilmu pedang yang luar biasa dan kekuatan jiwa dewa yang dahsyat, Chen Ping berulang kali menangkis serangan Yu Wuxie, bahkan memanfaatkan kesempatan untuk membalas, menyebabkan masalah bagi lawannya. Yu Wuxie, dengan kultivasi alam abadi bumi dan hukum agung Netherworld yang mengerikan, tanpa henti menekan Chen Ping, memegang inisiatif di medan perang. Wah, kekuatanmu telah melampaui harapanku. Yu Wuxie terengah-engah dengan sedikit kesungguhan di matanya. Tapi kau hanya berada di alam abadi longgar, kau tidak mungkin bisa menandingiku. Ini jurus terakhirku. Jika kamu selamat, kamu akan hidup. Jika kamu gagal, kamu pasti mati. Pembunuhan mutlak Netherworld, 10.000 jiwa menjadi satu. Yu Wuxie menyatukan ke-9 panji jiwa ke dalam tubuhnya. Tekanan luar biasa terpancar darinya. Kekuatan mengerikan berkumpul di dalam. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, membentuk bola jiwa raksasa. Tidak bagus. Jantung Chen Ping menegang, merasakan bola jiwa itu mengandung kekuatan dahsyat. Letusannya tak terbayangkan. Bunuh langit, hancurkan bumi. Chen Ping melepaskan jurus pamungkasnya yang dipelajari dari sekte pedang. Saat pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya menyilaukan, ki pedang emas membentuk bayangan pedang raksasa yang melayang di atas kepalanya. Maju. Yu Wuxie meraung, bola jiwa raksasa itu melesat ke arah Chen Ping dengan momentum penghancur dunia. Tebas. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga. Bayangan pedang emas raksasa itu membelah bola jiwa bagaikan celah langit dan bumi. Bayangan pedang emas itu bertabrakan dengan bola jiwa,
Waktu seakan membeku pada saat itu. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meletus, seluruh jurang angin hitam bergetar, langit terbelah oleh retakan besar, menampakkan kehampaan berbintang di baliknya. Aula ketujuh terhuyung-huyung di bawah kekuatan ini, hampir runtuh. Chen Ping terpental mundur, menghantam dinding aula dengan keras, menyemburkan seteguk darah, napasnya tersengal-sengal. Yu Wuxie juga hancur berkeping-keping, bola jiwa raksasa itu hancur seketika, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menghilang di kejauhan. Chen Ping, aku, Yu Wuxie, akan mengingat dendam ini. Suatu hari nanti, aku akan kembali dan menghancurkanmu dan aula ketujuh ini menjadi abu. Suara Yu Wuxie bergema dari kejauhan, dipenuhi dengan kebencian dan keengganan yang tak terbatas. Chen Ping memperhatikan arah pelarian Yu Wuxie, ingin mengejar, tetapi mendapati dirinya kelelahan, pandangannya menggelap saat ia pingsan. Tuan Chen. Chen Ping. Huo Jingjing, Mo Qingyun, Yun Wuya, dan Hu Mazi bergegas keluar, mengangkat Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat wajah pucat Chen Ping dan darah di sudut mulutnya, semua orang merasakan gelombang kekhawatiran. Cepat, bawa Chen Ping ke ruang batu untuk penyembuhan. Desak Master Aula ketujuh. Baru saja selesai menyembuhkan dan meningkatkan alamnya, ia sudah terluka parah. Mereka khawatir tubuhnya tak mampu menahannya dan akan runtuh. Kelompok itu buru-buru membawa Chen Ping ke ruang batu, tempat Master Aula ketujuh mengeluarkan pil bening dan dengan hati-hati menyuapkannya kepadanya. Pil itu meleleh di mulutnya. Kekuatan obat yang lembut perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, secara bertahap mengembalikan rona merah di wajahnya. Dia baik-baik saja, Chen Ping baik-baik saja, kata Huo Jingjing, air mata kebahagiaan di matanya, menggenggam erat tangannya. Mo Qingyun menghela napas lega, secercah rasa syukur terpancar di matanya. Hu Mazi menepuk dadanya, aku takut setengah mati, kukira anak itu sudah tamat. Tapi, harus kuakui, anak ini sungguh buas, bertarung imbang dengan Dewa Bumi dan bahkan mengusirnya, monster sungguhan. Master Aula ketujuh menghela napas, meskipun Yu Wuxie melarikan diri, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aula ketujuh kita sekarang telah menjadikan aula jalan jahat musuh bebuyutan, hari-hari mendatang tidak akan damai. Takut apa? Tanya Hu Mazi acuh tak acuh. Dengan Chen Ping di sini, apa yang perlu ditakutkan dari aula jalan jahat? Setelah anak itu sembuh, kita akan menyerbu aula mereka dan menghabisi mereka. Master Aula ketujuh tersenyum masam, tanpa berkata apa-apa. Dia tahu fondasi aula jalan jahat yang dalam tidak mudah diatasi. Meskipun Yu Wuxie kalah kali ini, aula jalan jahat pasti memiliki ahli yang lebih kuat. Di ruang batu, semua orang diam-diam berdiri di samping Chen Ping, menunggunya bangun. Di luar, langit berangsur-angsur cerah, sinar matahari menembus awan, menerangi alun-alun yang terluka dan harapan di hati semua orang. 3 hari kemudian, di ruang batu, jari-jari Chen Ping berkedut, kelopak matanya perlahan terangkat, jejak kebingungan di matanya segera tergantikan oleh kejernihan. Ia menopang dirinya, merasakan sengatan yang masih tersisa di meridiannya, tetapi sensasi robekan hampir pingsan sebagian besar telah memudar. Energi spiritual dalam dantiannya, meskipun tidak melimpah, lebih halus daripada sebelum pertempuran. Pertarungan maut itu telah melukainya dengan parah, tetapi di bawah tekanan ekstrim, pemahamannya tentang niat pedang semakin dalam.
kau sudah bangun." Huo Jingjing yang berada di samping tempat tidurnya tiba-tiba berdiri. Matanya memerah, suaranya tercekat. "Bagaimana perasaanmu?" "Ada rasa sakit yang masih tersisa." Chen Ping mengangkat tangan ke bahunya, jari-jarinya mengusap tangan dinginnya, dan berkata lembut, "Aku baik-baik saja, Jingjing." Mo Qingyun masuk dari ambang pintu, membawa semangkuk bubur spiritual. Tatapannya jatuh ke wajahnya, melihat raut wajahnya yang tenang, dan ia berkata perlahan, "Master Aula ketujuh berkata kau telah mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Tubuhmu yang ditempa oleh pil dan niat pedang lebih kuat daripada sebelumnya." Humazi, sambil mengunyah sehelai rumput, berjongkok di sudut, terkekeh, anak tangguh. Yu Wuxi kini hanyalah jiwa yang melarikan diri, mungkin terlalu takut untuk tinggal di surga ketiga, kemungkinan besar telah pergi ke surga keempat. Chen Ping mengambil bubur itu, menyesapnya perlahan, energi spiritual yang hangat mengalir ke tenggorokannya, menghangatkan tubuhnya. Ia meletakkan mangkuk itu, tatapannya semakin gelap, kemanapun ia melarikan diri, aku akan mengejarnya. "Chen Ping," seru Huo Jingjing mendesak. "Kau baru saja pulih. Surga keempat 100 kali lebih berbahaya daripada surga ketiga. Sekalipun Yu Wuxie hanyalah jiwa, ia mungkin menemukan cara untuk pulih di sana." "Kau..." "Aku tahu," sela Chen Ping, nadanya tegas. "Jika Yu Wuxie tidak mati, luka-lukaku akan sia-sia." Master Aula ketujuh masuk, mendesah. Surga keempat tidak mudah dicapai. Banyak kultivator alam Luse Immortal puncak yang tak terhitung jumlahnya gagal melewati kesengsaraan guntur dan hancur menjadi abu, tidak pernah sampai di sana. Kau hanya di Luse Immortal tingkat ke-6, kemungkinan besar tidak dapat memicu kesengsaraan untuk mencapai surga keempat. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencoba? Mata Chen Ping dipenuhi tekad. Dengan kekuatannya yang tampak, memicu kesengsaraan guntur untuk membuka jalan menuju surga keempat seharusnya bukan masalah. Di alun-alun di luar aula ketujuh, Chen Ping duduk bersila. Ia menarik napas dalam-dalam, energi spiritual internalnya melonjak liar. Kultivasi alam abadi longgar tingkat 6 dilepaskan tanpa ragu, menyebabkan udara di sekitarnya beriak dengan kekuatan energi spiritualnya. Apa yang sedang dilakukan Chen Ping? Huo Jingjing menatap Chen Ping di alun-alun, bertanya dengan khawatir. Ekspresi Master Aula ketujuh muram, dia akan secara paksa memicu kesengsaraan guntur, menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan menuju surga keempat. Apa? Seru Huo Jingjing dan Mo Qingyun bersamaan. Memicu kesengsaraan guntur sudah penuh bahaya. Satu kesalahan langkah saja dapat menyebabkan kematian dan kehancuran. Namun, Chen Ping berusaha menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk membuka lorong spasial, seolah mempertaruhkan nyawanya. Di langit, cuaca yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah mendung. Awan gelap berkumpul, ular petir merayap di antara lapisan-lapisan awan, dan tekanan mengerikan menyelimuti seluruh jurang angin hitam. Itu akan datang, kata Master Aula ketujuh dengan suara rendah. Dung! Sebuah petir ungu tebal, seperti naga dewa, muncul dari awan, membawa aura kehancuran saat menyambar Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, kilatan keganasan menyambar di dalamnya. Energi spiritual internalnya melonjak ke puncaknya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, menebas ke arah petir.
Energi pedang emas bertabrakan dengan guntur ungu, menghasilkan raungan memekakan telinga saat energi liar menyebar ke segala arah. Chen Ping terpaksa mundur beberapa langkah, setetes darah merembes dari mulutnya, tetapi semangat juang di matanya semakin membara. "Ayo datanglah!" Chen Ping berteriak, menyerbu ke arah awan petir di langit. Boom! Boom! Petir bertubi-tubi datang silih berganti, beberapa bagaikan pedang tajam, yang lain bagaikan palu raksasa, dan beberapa bagaikan naga dewa, tanpa henti menyambar Chen Ping. Menghunus pedang pembunuh naga, Chen Ping menghancurkan petir-petir itu. Energi pedang emasnya meliuk-liuk di antara mereka, membentuk penghalang yang kokoh. Namun, kekuatan kesengsaraan itu semakin kuat, dan luka-luka mulai muncul di tubuh Chen Ping, pakaiannya berlumuran darah merah. Chen Ping. Huo Jingjing menyaksikan dengan jantung berdebar kencang, tak kuasa menahan keinginan untuk bergegas maju membantu, tetapi Master Aula ketujuh menghentikannya. Ini adalah cobaan yang harus dia hadapi sendirian, kita tak bisa membantunya, kata Master Aula ketujuh dengan sungguh-sungguh, matanya juga dipenuhi kekhawatiran. Di alun-alun, aura Chen Ping semakin tak stabil, namun tatapannya semakin tegas. Ia bisa merasakan tubuhnya ditempa oleh guntur, semakin kuat, sementara energi spiritual internalnya terus dikompresi dan dimurnikan. Sekaranglah saatnya. Dengan gejolak di hatinya, Chen Ping menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke dalam pedang pembunuh naga, menebas ke arah petir emas paling tebal. Energi pedang emas itu bertabrakan dengan guntur emas, meletus dalam cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh jurang angin hitam. Kerak! Dengan suara yang tajam, awan petir di langit terbelah oleh pedang, memperlihatkan sebuah celah. Sebuah lorong menuju ruang tak dikenal perlahan terbuka di dalamnya, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Memanfaatkan momen itu, Chen Ping menyerap energi yang menghilang dari kesengsaraan guntur, mengisi kembali energi spiritualnya dan menyembuhkan beberapa lukanya. Ia melompat maju, tiba di depan lorong itu. Chen Ping. Huo Jingjing dan Mo Qingyun bergegas berlari, mata mereka dipenuhi keengganan. "Aku akan pergi," kata Chen Ping lembut, menatap keduanya. "Jaga dirimu baik-baik." Suara Huo Jingjing bergetar, air mata menggenang di matanya. Mo Qingyun juga menatap Chen Ping, ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya berkata, "Kami akan menunggu kepulanganmu." Chen Ping mengangguk, menatap mereka dalam-dalam sebelum menoleh ke Humazi. "Tuan Hu, ayo pergi." Bersambung.